Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas UM Undip tahun 2016 Matematika Dasar dengan kode soal 515 ya. Saya akan lanjutkan. Ini adalah part kedua. Oke, simak bersama videonya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar kalian selalu update video Makin Privat lainnya. Oke ya guys, nomor 11. Diketahui limit X mendekati 16, akar X dikurangi 4 dibagi dengan akar 2 ditambah akar X pangkat 4 ya. Akar 4X dikurangi 2 sama dengan, langkah pertama kalau menemukan soal limit pasti tentunya kita akan menggunakan metode substitusi dulu ya. Tetapi substitusi jika hasilnya 0 per 0 itu tidak boleh. Maka kita bisa menggunakan beberapa metode, bisa menggunakan metode turunan, atau bisa menggunakan metode faktorisasi ya, atau bisa juga menggunakan metode perkalian sekawan. Oke ya. Nah, untuk soal seperti ini, soal nomor 11, setelah saya masukkan X mendekati 16, ternyata hasilnya 0 per 0. Adik boleh dicoba sendiri ya. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka saya akan menggunakan metode turunan saja ya. Saya akan menggunakan metode turunan. Ya, saya coba ya. Langkahnya atas diturunkan dan bawah saya juga akan turunkan limit X mendekati 16 ya. Saya akan buat seperti ini dulu. Ini sama saja X pangkat setengah dikurangi 4 dibagi dengan. Ini berarti kan 2 ditambah X pangkat seperempat di pangkat setengah ya. Itu kan akar sama aja pangkat setengah dikurangi 2. Oke, atas saya turunkan maka menjadi setengah X pangkat min setengah dibagi dengan, ini kan sama aja setengah, nah terus ininya 2 plus X pangkat seperempat, atasnya pangkat min setengah ya, setengah kurangi 1, dikali dengan turunan yang di dalam sini ya, maka menjadi seperempat, X pangkat seperempat dikurangi 1, maka menjadi min 3 per 4. Oke ya, ini adalah sebuah konstanta, maka tidak bisa diturunkan. Setelah itu saya akan sederhanakan ya, ini berarti sama saja 1 per 2 akar X dibagi dengan, ini berarti 1 per 2 dikalikan 1 per akar 2 ditambah X pangkat seperempat ya, X pangkat seperempat dikali dengan seperempat dikali dengan 1 per X pangkat 3 di akar 4. Oke ya guys, nah sekarang kita substitusikan, ternyata X-nya mendekati 16. Maka menjadi 1 per 2 akar 16 ya. Saya masukkan ini ya. Akar 16 itu adalah 4. Dikali dengan, nah ini, saya ini dikeatasin. 2 dikali dengan akar. Ini 16 ya. Ini saya buat X-nya 16, saya buat 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali dengan seperempat. Itu berarti kan sama aja 2 ya. Makanya adalah 2 ditambah dengan 2. Terus saya kali dengan, ini ya guys, ini ya, 4. Saya kali dengan, ini ya, dikali dengan 3, dikali dengan seperempat. Nah, maka menjadi 2 pangkat 3, yaitu 8. Ya, maka ini adalah 8 dibagi dengan 1. Nah, satunya dari mana? Ini di bawah. Kayak gini. Ya, ini satunya. Nah, kayak gini. Maka menjadi 4-nya hilang ya, 2-nya hilang juga. Oke, maka 2 tambah 2, 4 di akar adalah 2 kalikan 8. Jawabannya adalah 16. Oke ya guys, semoga kalian paham. Jawabannya itu adalah E. Nilai maksimum Z 10X ditambah 2Y dengan pembatasnya adalah ini. Ya, maka langkah pertama saya buat pembuat nolnya dulu ya. X min Y kurang dari sama dengan 0 atau sama aja dengan X sama dengan Y, kan kayak gitu ya. Y-nya saya pindah ruas. Ya, untuk yang selanjutnya 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 24 ya. Saya buat pembuat nol fungsi XY, ini 0, ini 0. X-nya 0 maka Y-nya adalah 6, Y-nya 0 maka 24 dibagi 6 itu 4 ya. Yang terakhir yaitu 4X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 16. Saya buat pembuat 0. XY ini 0, 0, X-nya 0, maka Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya juga 4. Setelah kita buat pembuat 0, saya akan gambarkan ya. Gambarnya bagaimana? Saya gambar di sini ya guys. Ya, di sini untuk yang pertama, X sama dengan Y, itu seperti ini guys. Nah, ini gambarannya. Lalu 0,6, ini ya, 0,6. 4,0 di sini. Ya,
Ini adalah grafik yang kedua. Oke, 0,4 itu di sini ya guys. 4,0 di sini. Ya, ini gambar. Oke, ada gambaran ya. Lalu saya akan uji coba. Untuk yang pertama, X sama dengan Y. Untuk yang ini ya, saya akan uji cobakan X-nya untuk 1,0. Saya uji coba di sini 1,0 jika X-nya 1, Y-nya 0 ya. Setelah saya menggunakan uji coba 1,0, saya masukkan ya X-nya 1, Y-nya 0. 1 kurangi 0 itu 1. Apakah 1 kurang dari 0? Salah ya. Maka 1,0 itu bukan HP-nya. Karena 1 bukan 0 itu bukanlah HP, maka sampahnya menuju 1,0. Ada gambaran ya? Lalu saya buat uji coba 0,0. Untuk ini ya, X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 24? Betul ya, karena 0 itu benar, maka artinya 0 itu adalah HP-nya. Karena 0 adalah HP, maka sampahnya menjauhi HP. Ini ya, sampahnya menjauhi HP. Yang terakhir pada saat ini ya, ini kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 lebih besar dari 16? Salah ya guys, maka 0,0 itu sampah ya, karena dia bukan HP. Seperti ini, iya. Kelihatan ya, mana daerah yang bersih ya. Daerah yang bersih itu adalah ini guys. Maka ini adalah HP-nya. Maka titik ekstremnya mana? Tidak ada penjelasan X lebih besar sama dengan 0 ya di soal ya. Maka nih HP-nya tuh ke sana, ke atas tuh ke sana terus ya. Tidak ada pembatas X lebih besar. Tidak ada lambang kayak gini loh di soal ya. Maka ini tidak ada batasannya. Ya, oke. Maka ini HP-nya ke sana terus, maka titik ekstremnya itu ada dua, yaitu pada titik ini dan ini. Oke ya, saya akan membuat titik yang ini, berarti dia adalah titik perpotongan antara 6X plus 4Y sama dengan 24, dan dengan X min Y sama dengan 0, dengan ini ya. Maka yang bawah saya kalikan 4 semuanya aja, ini kalikan 4, ini 4, maka sini tetap 0, maka ini Y-nya bisa hilang. 6 ditambah 4 itu adalah 10 ya, 10X. Ini berarti 24, maka nilai X-nya adalah 2,4. Lalu kita lihat, ternyata kan untuk pertidaksamaan ini kan X sama dengan Y. Karena X-nya 2,4, maka Y-nya juga 2,4. Oke, sekarang saya akan mencari titik potong yang ini ya guys, yang ini. Ini punya siapa dengan siapa? Punyanya 4X plus 4Y sama dengan 16, dan punyanya X min Y sama dengan 0. Dikalikan 4 aja ya. Dikali 4 kan tetap sini 0. Oke, untuk menghilangkan X saya kurangi 4 min 4, maka jadi 8Y. 8Y sama dengan 16, maka Y-nya adalah 2. Oke, karena X sama dengan Y, maka pada saat Y-nya 2, X-nya juga 2. Nah, kita masukkan ya ke dalam fungsi fx, y. Mintanya kan 10X plus 20Y. Pada saat F 2,4 dengan 2,4 dan pada saat F-nya 2,2. Kelihatan banget ya nilai maksimumnya ya, jelas yang di sini ini salah. Maka saya masukkan 2,4 kalikan 10 maka menjadi 24 ditambah dengan 20 dikalikan 2,4 itu adalah 48. Ya, maka jadi berapa? 8 tambah 4 itu 12, 72. Ya, jawabannya adalah 72. Pasti kalian bisa ya, jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 13. Jika alfa dan beta itu adalah pi per 3. Nah, ini sama aja kayak gini ya. Alfa ditambah beta berarti 60 derajat. Alfa dan beta itu adalah sudut lancip, artinya mereka berada di kuadran 1. Jika tan alfa sama dengan 1/6 tan beta, maka artinya kan 6 tan alfa itu sama dengan tan beta, gitu kan? Nah, pertanyaannya tentukan sin alfa ditambah sin beta. Oke guys, gini. Ini kan diketahui ada alfa ditambah beta dan diketahui tan, maka saya menggunakan konsep tan dulu ya. Caranya gimana? Saya buat kayak gini, ada tan alfa ditambah beta, maka nanti rumusnya kan kayak gini. Tan alfa ditambah dengan tan beta dibagi dengan 1 min tan alfa dikalikan dengan tan beta. Rumusnya kan kayak gitu. Alfa ditambah beta itu kan 60 derajat, maka ini sama saja tan 60 derajat. Tan alfa
Tan betanya berapa Mbak? Tan beta itu kan 6 tan alfa. Kalian lihat kembali ya di sini nih. Ya, kembali di sini. Oke. 60-nya dari sini ya. Lanjut ya. Menjadi 1 min tan alfa. Tan betanya itu adalah 6 tan alfa. Oke. Tan 60 derajat itu kan sama aja akar 3. Nah, ya, maka menjadi akar 3 dikurangi akar 3 6 tan kuadrat alfa. Ini berarti 6 tambah 1, 7 ya. 7 tan alfa. Saya ke sana ya. Nggak nyukup, maka menjadi 6 akar 3 tan kuadrat alfa ditambah dengan 7 tan alfa dikurangi akar 3 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan ya. Maka menjadi 3 akar 3 tan alfa, sininya 2 tan alfa, ini kan menjadi 6 akar 3 tan alfa ya, dikurangi 1 ditambah akar 3. Nah, ini kan 3 akar 3 dikalikan 2 tan alfa kan sama aja 6 akar 3 tan kuadrat alfa ya. 3 akar 3 dikalikan akar 3 kan berarti 9. 9 dikurangi 2 itu adalah 7. Lalu min 1 dikalikan akar 3 itu min akar 3 ya. Oke, saya lanjutkan. Maka ini menjadi tan alfa sama dengan 1/3 akar 3. Yang di sini maka nanti tan alfa sama dengan min akar 3/2. Kita kembalikan lagi, ternyata alfa dan beta adalah kuadran 1 karena dia lancip. Maka kita cari yang tannya positif. Maka HP-nya yang sesuai adalah ini. Oke ya guys. Nah, saya masukkan ya. Ini berarti alfa karena dia sudutnya lancip, maka buat seperti ini. Ini saya anggap alfa. Tan desa depan bagi samping. Sampingnya berarti kan 3 akar 3. Betanya mana Mbak? Nah, betanya saya dari sini nih. Nah, kan kita tahu bahwa tan beta sama dengan 6 kalinya tan alfa. 1 dibagi 3 akar 3. Nah, kayak gini guys. Maka jadinya 2 per akar 3. Inilah tan beta ya. Saya buat di sini. Sini ya. Berarti ada beta tan desa depan bagi samping. Oke, yang ditanya apa? Kita kembalikan ke soal. Yang ditanya itu adalah sin alfa ditambah dengan sin beta. Nah, sin itu kan sin demi gitu ya. Maka saya butuh miring. Akar 3 akar 3 kuadrat maka menjadi 27 ya. 27 ditambah 1 berarti akar 28. 28 sama aja 4 kalikan 7 ya, maka 2 akar 7. Inilah miringnya ya. Untuk yang di sini berarti akar 3 kuadrat itu 3, 3 ditambah 4 ini berarti akar 7. Oke. Sin alfa, sin demi 1/2 akar 7 ditambah dengan sin beta, sin demi 2 per akar 7. Oke ya guys, saya buat penyebutnya adalah 2 akar 7. Maka sini 1, ini berarti kan sisa 2 ya. Maka 2 kalikan 2 tuh 4. Maka jawabannya 5/2 akar 7. Saya kali akar 7, sini akar 7. Maka menjadi 5 akar 7 per 14. Oke? Iya, nggak ada jawabannya ya guys. Harusnya kalau masih dalam bentuk penjumlahan tuh jawabannya kayak gini. Ya. Atau misalkan saya rubah dalam bentuk akar 7 per 14 ya. Ditambah dengan 2 akar 7 per 7. Nah, harusnya kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu ya cara penyelesaiannya jika ketemu soal seperti ini lagi. Kita masuk ke soal nomor 14 ya. Agar fungsi fx, y 3x plus dy dengan kendala-kendala seperti ini, sama saja nanti kita gambar terlebih dahulu, mencapai nilai maksimum hanya di titik 4,3. Oke. Tentukan nilai B-nya. B-nya belum ada guys. Nah, maka kita akan menggunakan kemiringan di sini. Oke, saya akan buat dulu gambarnya ya. Untuk pertama, x plus y sama dengan 7. Maka saya buat titik potongnya ya. Di sini, xy. X-nya 0, y-nya 7. Ini 7. Oke, lanjut. Saya buat x plus 2y sama dengan 10. Ya, x-nya 0, maka y-nya 5, y-nya 0, maka x-nya 10. Ya, maka nanti gambarnya seperti ini. Ya, 0,7 tuh di sini ya. Ini 0,7, oke. Ya, lalu 0,5 di sini.
10,0 di sini ya. Ya, begini gambarannya. Ya, itu saya dengan uji titik 0,0. 0,0 itu adalah sebuah HP ya. Gambarnya seperti ini. Kita masukkan 0,0 untuk pertidaksamaan yang ini juga sama saja. 0,0 adalah HP. Lalu X lebih besar dari 0, maka artinya ini sampahnya ke sana. Y lebih besar dari 0, maka sampahnya ke bawah. Nah, ketemulah HP-nya ya. Inilah HP-nya, ini HP-nya. Nah, titik maksimumnya 4,3. Nah, ini 4,3 di sini. Ya, ada gambarannya guys. Selanjutnya ditanya adalah B. Ya, ditanya adalah B ini saya akan menggunakan kemiringan. Oke. Ya, untuk kemiringan pertama itu pada pertidaksamaan X plus Y sama dengan 7 ya. Saya buat sama dengan aja. Maka nanti kan mencari gradien itu rumusnya adalah min A per B. Maka min 1 per 1. Maka gradiennya itu min 1. Pada pertidaksamaan yang kedua, saya dibuat persamaan linear ya, sama dengan 10, maka nanti gradiennya adalah min 1 per 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kemiringan yang ditanya pada saat 3x plus 4y. Maka nanti gradiennya itu adalah min A per B, berarti min 3 per B. Nah, artinya kemiringan yang kita cari yaitu min 3 per B itu harus lebih besar dari ini ya, ini lebih kecil ya, lebih besar dari min 1, tetapi kurang dari min setengah. Nah, begitu guys. Lalu negatifnya saya hilangkan, maka menjadi 1, kayak gini, 3 per B, kayak gini, sini setengah. Nah, lalu penyebut dan pembilang saya balik ya. Penyebutnya saya ke atasin, pembilangnya saya ke bawah, maka boleh, ini kan jadi tetap ya, 1 per 1. Jika pembilang sama penyebut saya balik, maka lambangnya juga berubah, maka ini jadi B per 3. Ini jadi kayak gini, ini 2 per 1. Oke ya guys. Lalu semuanya akan saya kali dengan 3. Maka jadi 3, nah kayak gini. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. B lebih besar dari 3 tetapi kurang dari 6. Oke, tidak ada jawaban lagi ya. Memang pada tahun ini di nomor 14 juga tidak ada jawaban ya. Yang penting kalian tahu jika ketemu soal seperti ini lagi. Semangat ya guys. Kita masuk ke soal nomor 15. Persamaan garis singgung parabola Y sama dengan akar X ditambah 1 menyinggung melalui titik min 8,0 ya. Jadi ini adalah persamaan parabola ya. Gambarnya ada sebuah parabola disinggung ya. Titik singgungnya itu adalah min 8,0. Ini persamaannya ya, Y sama dengan akar X plus 1. Oke. Yang ditanya persamaan garis singgungnya. Nah, ini yang kita cari nih, PGS-nya kita cari. Berapakah PGS-nya? Nah, ini gimana guys? Ini juga saya akan bermain gradien ya. Untuk rumus yang pertama, rumus gradien yang pertama, mencari gradien. Yang namanya gradien itu kan sama jadi aksen, kan kayak gitu ya. Nah, terus fungsi persamaan kuadratnya saya buat seperti ini biar kalian familiar, kan akar jadi X pangkat setengah ya ditambah 1. Nanti yang saya turunkan ini. Oke, Y aksennya jadi gimana? Setengah X pangkat min setengah ya. Ya, 1 diturunkan kan nggak bisa. Lah, maka ini menjadi 1 per 2 akar X. Inilah gradien rumus yang pertama. Rumus yang kedua, mencari gradien itu menggunakan rumus PGS. Rumusnya PGS kan Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu kan. Y min Y1-nya kan 0. Gradiennya nggak tahu. X min X1-nya itu kan min 8 ya. Min 8 maka jadi plus 8. Maka dari rumus ini ketemulah gradien itu rumusnya adalah Y per X plus 8. Inilah gradien dengan rumus yang kedua. Sedangkan gradien 1 kan sama aja dengan gradien 2 ya. Cuman caranya berbeda perolehannya. Maka saya buat seperti ini. 1 per 2 akar X sama dengan Y per X plus 8. Oke ya guys. Maka nanti sini X plus 8, sininya 2 akar X dikalikan Y. Nah, Y-nya mana Mbak? Y-nya saya substitusi dari persamaan parabola. Kan boleh. Ini nilai Y-nya. Oke ya. Saya masukkan, maka menjadi akar X plus 1. Nah, seperti ini.
Akar X kalikan akar X, maka jadinya 2X ditambah 2 akar X, sininya X plus 8. Ya, lalu 2X-nya saya pindah ruaskan ke kiri, maka menjadi min X plus 8. Ini adalah 2 akar X ya. Agar akarnya hilang, maka kedua ruas saya kuadratkan. Paham ya guys? Nah, kedua ruas saya kuadratkan, maka menjadi 4X. Ini berarti X kuadrat dikurangi 16X plus 64 gitu ya. Maka menjadi X kuadrat dikurangi 20X plus 64 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan, maka menjadi X 16 dikalikan 4 ya. Maka sini min. Maka X sama dengan 16, X sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Setelah X-nya ketemu, tinggal kita substitusi deh. Substitusi kemana? Substitusi ke gradien. Adek boleh substitusi ke sini. Ya, kan gradiennya nanti ketemu. Oke? Gradien yang pertama, jika pada saat X-nya 16, maka M sama dengan 1/2 akar X. Berarti 2 dikalikan akarnya 16 kan 4 ya, maka jadinya 1/8. Gradien pada saat X-nya 4, maka nanti M-nya adalah 1/2. 4 di akar kan 2 ya, ini adalah 1/4. Nah, tinggal gradiennya pakai yang mana? Oke, saya masukkan ke rumus. Kan tadi Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Kalian bisa lihat di poin ini. Ini ya. Maka sama aja Y sama dengan M X plus 8 ya. Pada saat gradiennya 1/8, ini untuk persamaan yang ke-1, maka menjadi Y sama dengan 1/8 X plus 8. Maka menjadi 8Y sama dengan X plus 8. Ya, atau 8Y dikurangi X dikurangi 8 sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua, pada saat gradiennya 1/4, maka menjadi langsung aja ya, 4Y sama dengan X plus 8. Atau 4Y dikurangi X dikurangi 8 sama dengan 0. Kamu pilih deh, pilihan ganda yang ada mana. Nah, nggak ada lagi ya guys. Untuk poin 15 pada tahun ini juga tidak ada jawabannya. Semangat ya, kalian tahu ya caranya ya.